Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 3 pembelajaran 1 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan ide pokok dalam setiap paragraf, mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf. Nah, hari ini kita masuk subtema 3 pembelajaran 1 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Perhatikanlah apa yang sedang dipikirkan Lani. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya ya. Misalnya ide pokok paragraf pertama. Tanah liat banyak sekali manfaatnya. Ada berbagai macam teknik pembuatan karya dari tanah liat. Tanah liat dapat dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Nah, silakan kalian buat cerita berdasarkan gambar dan ide pokok tersebut ya. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, sekarang ayo membaca Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dicumbai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Nah, pada paragraf ketiga, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahuluannya. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Nah, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala, Anduyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kanyangeon, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega, Bangkalon. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang, Penang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah.
Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khas itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Nah, berikut ini ada alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti panombuk. Nah, panombuk adalah bulatan bertangkai. Lalu ada panempa atau panempa. Nah, ini adalah pembentuk dan penghalus bagian luar. Lalu ada pangorek atau pengerok. Nah, ini adalah sejenis sabit bermata miring. Lalu ada panyabungan. Ini adalah wadah air untuk menetesi gerabah. Lalu ada pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Lalu ada pangajakan, sejenis nyiur untuk ayakan pasir. Lalu ada pangabuan, itu tempat abu. Dan panompal, itu alat menyisikan abu dari pembakaran. Lalu ada werkower, itu galah berujung kawat lengkung. Ada pematong, itu sejenis pisau. Lalu ada pungku atau pembakaran gerabah. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Lalu yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, sekarang ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Misalnya ide pokok pada paragraf pertama, yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Pada paragraf kedua, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat dengan difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Nah, untuk paragraf keempat, perhatikan baik-baik ide pokok pada paragraf keempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus.
Ide pokok paragraf kelima, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Andulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kanyan, Baragung Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Nah, untuk ide pokok paragraf ke-6, memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Untuk ide pokok paragraf ke-7, 8, 9, 10, dan 11, silakan kalian temukan sendiri berdasarkan teks bacaan di atas. Nah, sekarang ayo berlatih. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Jika dikembangkan menjadi salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Nah, silakan kalian kembangkan ide untuk dua kalimat berikut ini. Kembangkan menjadi sebuah paragraf yang sangat bagus. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji Ayah Lani. Benar Ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas Ayah Lani. Betul sekali Ayah, kata Lani. Nah, sekarang ayo renungkan. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para perajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Silakan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Untuk kerjasama dengan orang tua, mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya. Kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita yang menarik. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.